Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat Quran dimanapun berada, pada malam hari ini Allah berikan kita sebuah nikmat yang teramat mahal. Pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk bisa belajar, untuk bisa hadir dalam suatu forum yang dimana forum tersebut adalah forum untuk kita bisa mengupgrade diri kita, untuk kita bisa meningkatkan keilmuan dan kapasitas diri kita, yang dimana tidaklah forum ini adalah forum sebagai sarana belajar kita, yang pada malam hari ini kita kumpul bersama untuk bersama-sama saling belajar dalam program kajian Quranic Parenting dengan tema di balik anak yang hafid ada orang tua yang hebat. Yang insya Allah pada malam hari ini akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Dr. Didi Haryanto LC MPI, selaku pengasuh dari Islamic Center Wadi Mubarak, dan juga sebagai sosok orang tua yang telah membuktikan atau telah terbukti sukses dalam mentarbiyah putra-putrinya, sehingga alhamdulillah hampir semua putra-putri beliau semuanya sudah hafidh-hafidhoh. Saat ini juga banyak yang sudah menimba ilmu di kota Nabi untuk melanjutkan jenjang-jenjang keilmuan selanjutnya setelah selesai dengan Qur'annya. Nah, di sini mungkin sebelum kita mulai, kita ingin sama-sama sambil menyapa di antara sahabat Quran yang hadir di Zoom meeting kita. Boleh mungkin di sharing mana nih yang paling jauh, ya? Mana yang paling jauh? Kalau di pertemuan sebelumnya biasanya ada yang bahkan saudara kita di Hong Kong. Ada juga saudara kita yang tinggal di Australia, New Zealand, yang sampai ikut hadir di kajian Quranic Parenting kita ini, atau di webinar Quranic Parenting kita ini. Nah, di sini mungkin bisa nih kita saling ngobrol dulu, ya. Siapa yang paling jauh? Masya Allah. Ada Abu Maryam dari Abha, Saudi. Masya Allah. Mana lagi? Mau dibuka kan? Komunikasi. Masya Allah. Ada Ibu Siti Auditia dari Medan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dari Padang. Masya Allah. Dari Bandung Barat. Masya Allah. Ustazah Neni. Dari Tegal. Masya Allah. Masya Allah. Yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah berkahi kita, yang dimana dari webinar kita pada malam hari ini, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan keberkahan, sehingga kita, ya, sebagai bentuk indikator Allah berkahi ilmu kita adalah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Wah, dari Sukabumi, tetangga dengan Puncak ini. Tetangga dengan Puncak. Semarang. Masya Allah. Ada dari Kerawang. Masya Allah. Dari Jakarta, Tegal. Masya Allah. Dari Aceh, ujung barat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Beragamnya kita, tempat tinggal kita atau domisili kita yang ternyata banyak tersebar dari banyak daerah di Indonesia, ini menjadikan kita semua memahami betul. Menjadikan kita semua sadar betul, ya, bahwa materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat untuk kita terapkan sehari-hari. Di antara hadirin mungkin ada yang
belum menikah, tapi pengen sekali, sudah punya visi besar. Bagaimana kelak ketika sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya keturunan, ingin sekali memiliki putra-putri yang menjadi keluarga Allah, yang ingin memiliki putra-putri yang kelak bisa Allah izinkan ia untuk menjadi seorang penghafal Quran. Masya Allah, ada tadi ya? Masya Allah. Nah, baik. Oke. Sahabat Quran sekalian dimanapun berada, ya, insya Allah kita sudah memasuki pukul 8 lebih 2 menit, sehingga sebagaimana tertera pada rundown acara yang sudah disampaikan oleh tim admin, yang dimana insya Allah kita akan memulai ya serangkaian acaranya yang dimulai pada pukul 8. Untuk itu dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, webinar kita pada malam hari ini kita buka. Hadirin sahabat Quran dimanapun berada, mengenai tema besar yang saat ini kita akan pelajari, mengenai tema besar yang pada malam hari ini akan coba kita kupas tuntas bersama guru kita, Ustadz Dr. Didik Haryanto, LC-MPI, dengan tema di balik anak yang hafid ada orang tua yang hebat. Ayah bunda sahabat Quran dimanapun berada, sadarkah kita setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, orang tua kita atau mungkin ada anggota keluarga kita yang pada masa tersebut atau mungkin pada era 2000-an awal, ya tahun 90-an akhir, yang dimana masih berorientasi, masih memiliki tolak ukur bagaimana ketika kita punya anak, ketika putra-putri kita bisa memiliki profesi sebagai ASN misal, sebagai aparatur negara seperti TNI, Polri, atau juga menjadi PNS, yang dimana banyak kita pada masa itu, ya ketika kita punya anggota keluarga, kita punya anak yang mereka berhasil meraih posisi-posisi tadi, ya seolah kita selaku orang tua memiliki euforia, memiliki satu kebanggaan bahwa wah anak saya jadi PNS, anak saya jadi ASN, ya sadarkah kita pada medium atau interval 10 tahun ke belakang dan seterusnya, banyak di antara kita yang masih punya cara pandang seperti itu. Tapi sadarkah kita juga 10 tahun ke belakang ini ada pergeseran visi, ada pergeseran orientasi, yang dimana pada 10 tahun ke belakang ini juga banyak orang tua yang sudah sadar, banyak orang tua yang sudah peduli, banyak orang tua yang bervisi bagaimana anak saya menjadi penghafal Al-Quran. Dan tentu kita yang hadir pada malam hari ini adalah di antaranya. Nah, untuk itu tema pembahasan kita pada malam hari ini, mari dipersiapkan dengan maksimal, disiapkan pena, disiapkan buku, untuk bagaimana kita bisa belajar, untuk bagaimana kita bisa mencatat setiap materi-materi yang kalau bahasa anak gaul sekarang daging, ya, materi yang akan sangat daging, yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Didik Haryanto, LC-MPI. Untuk itu, secara rundown, insya Allah setelah ini akan langsung kita dengar, akan langsung kita simak materi yang akan disampaikan oleh guru kita, dan setelahnya ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi silakan sahabat Quran dimanapun berada, ya jangan sia-siakan betul webinar kita pada malam hari ini. Dicatat,
ya, siapin kertas, siapin pulpen atau buku untuk kita bisa mengulik, untuk kita bisa membedah setiap untayan-untayan materi, setiap hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Didi Haryanto, LC MPI. Untuk itu, pada malam hari ini, dengan tema yang sangat aplikatif, insya Allah, di balik anak yang hafid, ada orang tua yang hebat. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu lagi, tanpa perlu kita basa-basi lagi, karena pasti sudah tidak sabar ini para peserta webinar kita. Untuk itu, langsung saja kepada Al-Mukarram Gurunda Ustadz Dr. Didi Haryanto, LC MPI, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini lewat media Zoom ini. Dan kita berdoa, semoga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya, di surga yang tertinggi, surga Firdaus, bersama para nabi, para rasul, para syuhada dan orang-orang yang saleh, dan tentu saja bersama kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan sahabat-sahabat kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya, Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, dia seperti buah utrujjah. Kalau di Indonesia, utrujjah ini adalah buah jeruk. Buah jeruk itu atau buah utrujjah ini memiliki sifat rihuha thayyib, baunya itu bagus, harum, dan rasanya manis. Jadi tingkatan-tingkatan seorang mukmin itu ya dalam interaksinya dengan Al-Quran, yang pertama mathalul fajir, orang yang fajir, dalam riwayat lain fasik. Dia beriman, tapi banyak melakukan dosa-dosa, dinamakan fasik atau fajir, di riwayat lain munafik. Jadi, dia secara zahir mengaku sebagai seorang mukmin, tapi dalam hatinya nggak ada keimanan. Nah, orang yang seperti ini, kalau dia tidak membaca Al-Quran, dia seperti buah yang tidak ada rasanya, atau rasanya jelek, dan baunya juga buruk. Ini kita harus menjadi prioritas utama kita untuk menjauhi jenis yang seperti ini. Lalu, yang kedua, tingkatan di atasnya dikit, mereka yang fajir, tapi membaca Al-Quran. Diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti minyak wangi. Minyak wangi itu, ya, minyak wangi itu baunya harum, wangi banget. Tapi jangan coba-coba mencicipi minyak wangi, terasa pahit. Nah, orang yang membaca Quran tapi nggak ada keimanannya itu seperti minyak wangi. Lalu satu tingkat di atasnya lagi, seorang mukmin yang dia beriman tapi nggak membaca Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamathalit tamrah. Dia seperti buah kurma. Bapak Ibu kalau berkesempatan ke Madinah dan ke Mekah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah, untuk bisa mengunjungi masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu masuk ke toko kurma atau kebun kurma di Madinah, atau di Mekah ada satu pasar Ka'kiyah. Di situ ada satu tempat yang khusus menjual kurma.
Kalau kita masuk, nggak ada baunya sama sekali, nggak ada harum. Tapi kalau kita makan, apalagi kurma sukari misalkan, itu manis banget. Nah, ini keimanan seorang mukmin, dia seperti kurma yang rasanya manis, pribadinya indah, pribadinya manis, keimanannya itu di dalam hatinya luar biasa. Tapi kalau nggak baca Quran, dia nggak akan bisa menularkan keindahan itu pada orang lain. Nah, di atasnya lagi, seorang mukmin yang membaca Al-Quran, maka dia seperti buah utrujah tadi, seperti buah jeruk. Ya. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai di sini. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini tempat tertinggi. Jadi kalau udah belajar Quran, ngamalkan, terus ngajarkan ke orang lain. Itu sebaik-baik kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hamba, memiliki keluarga di muka bumi ini, keluarga-keluarga Allah. Siapakah mereka? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Para ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dipilih, yang diistimewakan. Nah, kajian kita pada malam hari ini, di balik anak yang hafidh, ya, ini salah satu cita-cita kita, keinginan kita, untuk punya anak yang bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pembahasan ke depan, untuk menjadi keluarga Allah, anak hafidh bagus, tapi tidak sampai di situ. Dia harus bisa mengamalkan, memahami maknanya, lalu mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, lalu mengajarkannya pada orang lain, agar menjadi khairukum, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini dibalik anak yang hafidh. Kenapa kita ingin memiliki anak yang hafidh? Tadi salah satunya agar kita bisa menjadi keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara sebabnya kenapa kita perlu memiliki anak yang hafidh, karena kita ingin punya anak yang bisa membawa kita ke surga yang tertinggi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna manzilatal mar'i fil jannah ala akhiri harfin qara'ahu min kitabillah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya seseorang ya nanti di hari kiamat, rendah dan tingginya kedudukannya di surga itu ditentukan oleh huruf terakhir yang dibaca dari Al-Quran. Nah, mereka yang banyak membaca Quran akan lebih tinggi tempatnya di surga. Kita, Bapak Ibu yang mungkin udah sepuh, mungkin udah 40, 50 tahun, untuk menghafal Al-Quran juga udah kesibukan banyak, daya ingat juga sudah mulai turun gitu. Padahal kita ingin dapat kedudukan di surga yang tinggi. Salah satu cara utama, ya punya anak-anak yang hafal Al-Quran. Punya anak-anak yang sering membaca Al-Quran. Punya anak-anak yang memahami makna Quran. Punya anak-anak yang lisannya nggak pernah kering dari membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau ada di antara kita yang punya anak yang hafalan Qur'annya banyak, yang baca Qur'annya banyak, karena saking banyaknya dia mendapatkan surga yang tinggi, sementara kita, katakan Bapak Ibu ya, kita bisa menghatamkan Qur'an setahun sekali di bulan Ramadan misal. Berarti kalau usia kita 60 tahun, ya dikurangi 20 tahun di awal misalkan, berarti kita bisa hatam Al-Quran mungkin ya 40, 50, 60 kali. Sementara anak kita yang hafal Quran, dia selalu murojaah setiap pekan dia hatam. Man roja'al khams la yansa abada. Dalam kaidah penghafal Quran, yang selalu mengulangi murojaah hafalan Qurannya 5 juz setiap hari, dia tidak akan pernah lupa. Nah, anak kita yang hafid, dia akan hatam Al-Quran setiap minggu. Berarti setahun 53 kali.
Jadi dalam setahun, hatamnya anak kita sama banyaknya dengan hatamnya kita seumur hidup. Nah, ini anak kita berarti kan akan tinggi banget kedudukannya. Lalu bagaimana kita bisa berkumpul di surga Allah? Apakah dia yang downgrade, diturunkan ke kedudukan kita, atau kita yang dinaikkan? Ternyata dari ayat tadi, kita nanti akan diikutkan ke tempat anak kita yang tinggi. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang mulai merintis putra-putrinya untuk bisa hafal Al-Quran, karena hafal Quran itu akan mengangkat kedudukan Bapak Ibu ke surga yang tertinggi. Anak kita yang rajin membaca Al-Quran, dia untuk hafal satu ayat harus mengulangi paling enggak 20 kali. Belum lagi murojaahnya, maka dia akan dapat kedudukan yang tinggi di surga. Dia akan menggeret kita, dia akan mengangkat derajat kita ke derajat dia. Apa kita tidak beruntung punya anak-anak yang seperti tadi profilnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara alasan kenapa kita harus memiliki anak yang hafal Al-Quran, karena tidak ada ulama besar yang tidak hafal Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya putra atau putri yang bisa menjadi ulama besar, nggak ada jalan kecuali membimbing mereka untuk hafal Quran. Mustahil. Cari di Syiar A'lamin Nubala misalkan, sejarah tentang ulama-ulama besar, ya. Kita dapatkan di Tahdzibut Tahdzib misalkan, Tadhkiratul Huffaz, kitab-kitab yang tentang profil kehidupan para ulama salaf terdahulu. Semua mereka mesti hafal Al-Quran. Jadi hanya zaman kita saja yang ada tokoh dai yang mereka nggak hafal Al-Quran. Jadi kalau kita ingin betul-betul sesuai dengan metode para salaf, mereka anak-anak kita harus memulai dari menghafal Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam di kitab At-Tibyan juga, ya, disebutkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang imam terkemuka di mazhab Syafi'i, beliau berkata, seseorang harus mulai dari Al-Quran sebelum belajar fikih, sirah, dan hadits. Jadi kalau kita mengatakan sesuai sunnah, sesuai ulama salaf, ya harus mulai dari Quran sebelum belajar fikih, sirah, dan hadits. Harus didasarkan kepada Quran. Para ulama terdahulu, Imam Syafi'i hafal Quran ketika usianya belum 10 tahun. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga hafal Quran usianya belum 10 tahun. Ulama-ulama terdahulu semua dimulai dari hafal Al-Quran. Para ulama sahabat, para ulama tabi'in, yang kemudian dilanjutkan oleh para imam seperti Imam An-Nawawi, beliau mengatakan belajar Quran dulu sebelum belajar fikih, sirah, dan hadis. Bahkan kalau ada orang yang sudah hafal Quran lalu kemudian belajar fikih dan hadis kepada Imam Nawawi, dan pelajaran hadis fikih itu melupakan hafalan Qurannya, maka beliau akan minta untuk berhenti agar dia melancarkan hafalan Qurannya terlebih dahulu. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian kenapa anak perlu menghafal Al-Quran? Karena anak yang hafal Quran, dia akan menjadi calon pemimpin masa depan. Pemimpin salah satunya dalam salat berjamaah. Dan itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Karena tidak mudah untuk menjadi imam salat. Mereka untuk menjadi imam, mereka adalah orang-orang yang aqra'uhum li kitabillah, yang berhak untuk menjadi imam, yang paling pintar, yang paling pandai membaca Al-Quran. Kalau bacaan dan hafalannya sama, maka dicari siapa yang paling dalam pengetahuannya tentang ilmu hadis. Jadi untuk menjadi pemimpin dalam sholat, maka dia harus menjadi orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Kita dapatkan dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak untuk memimpin salat, dan memimpin salat itu jangan lihat imam-imam di kampung-kampung saat ini.
Yang memimpin sholat itu dulu para khalifah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memimpin sholat, yang imami Rasulullah. Di zaman Abu Bakar imamnya. Di zaman Umar ibn al-Khattab, imam sholat jamaahnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan, ya, terutama ketika Umar ibn al-Khattab sholat subuh lalu kemudian ditusuk sama Abu Lu'lu' al-Majusi. Ini sejarah menunjukkan bahwa mereka yang menjadi imam sholat adalah orang-orang yang sangat mulia, orang-orang pilihan. Nah, syarat anak kita menjadi imam, ya dia harus aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Anak yang hafal Al-Quran akan didahulukan di semua sisi kehidupan, terutama yang berkenaan dengan akhirat. Ini terjadi pada saat perang Uhud. Terbunuh kira-kira mati syahid 70 sekian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sangat terbatas sekali, baik kain kafan, baik liang lahat, itu terbatas. Ada sebagian sahabat, ya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wafat di perang Uhud, ketika ditutupkan kain kafannya ke kepala, maka kakinya terbuka. Ketika ditutupkan ke kakinya, maka kepalanya terbuka. Hamzah radhiyallahu anhu. Dan harus dikuburkan satu liang lahat beberapa orang. Ketika akan menguburkan para sahabat yang mati syahid, yang dia akan selamat dari fitnah kubur, yang dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan darah bercucuran, orang-orang yang mati syahid yang bisa memberikan syafaat pada keluarganya, siapa yang didahulukan dikubur? Rasulullah tanya, siapa di antara mereka yang paling banyak? Ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Siapakah yang paling banyak hafalan Qur'annya? Coba bayangkan, untuk menyongsong hari akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah, yang akan masuk ke surga Allah terlebih dahulu, sejak dari kuburan untuk menyongsong nikmat Allah dalam kubur. Karena di kubur itu kan ada nikmat, ada adab. Mati syahid, kafa bibarikis saifi fitnah. Saking mulianya orang yang mati syahid, dia nggak ada fitnah kubur. Karena sudah cukup, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kilatan pedang itu ketika dia berjihad sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, itu yang dimasukkan pertama ke dalam kubur, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini menjadi semangat bagi kita, bagaimana kita perlu membimbing anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Dan hafalan Al-Quran akan mengembalikan. Al-Quran adalah sirru nahdati hadhil ummah. Rahasia kebangkitan umat ini, itu ada di dalam Al-Quran. Mustahil ada orang yang berteriak-teriak, umat harus dikembalikan kebangkitannya. Kemuliaan umat, kejayaan umat harus dikembalikan, dibangkitkan lagi. Tidak ada jalan terbaik menuju kebangkitan umat yang lebih baik daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah penuh keberkahan. Nah, kemuliaan dan kesuksesan yang hakiki adalah adanya keimanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian adalah orang-orang yang paling mulia. Al-a'laun, kalian yang paling tinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat. Kuncinya apa? In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Maka tadi, Al-Quran tidak hanya cukup untuk dibaca dan dihafal. Kalau mereka baca Quran, tapi di hatinya nggak ada keimanan, sama dengan minyak wangi. Bacaan Qurannya mungkin bagus, orang bisa menikmati, tapi jiwanya itu tidak baik. Jiwanya itu pahit, seperti minyak wangi. Nah, maka
Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan umat yang hakiki, bukan hanya masalah teknologi dan ekonomi, tapi kunci utama, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian masih saja akan mulia, akan tinggi, akan unggul selama kalian beriman. Iman inilah yang hilang dari umat Islam saat ini, sehingga kita ghagusail bahar, seperti buih yang ada di lautan. Jadi untuk mencapai kejayaan umat, kemuliaan itu, yang pertama kita harus perbaiki adalah memperbaiki kedudukan kita di sisi Allah. Dengan keimanan yang kemudian kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita sudah perbaiki kedudukan kita di sisi Allah. Jadi kalau kita ingin kemuliaan, ingin kepemimpinan, tidak perlu kita rebutan kekuasaan. Bukan dari situ. Tidak harus kita menggapai kekuasaan dari sekarang. Yang paling penting bagaimana memperbaiki kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mengembalikan kedudukan kita sebagai hamba Allah, udah otomatis Allah akan memberikan kepemimpinan dunia ini ke umat Islam lagi. Dulu, para sahabat itu bukan berasal dari orang-orang yang punya kekuasaan. Bukan keturunan raja. Bahkan kata Umar bin Khattab, kunna adillah. Kami dulu bangsa Arab itu terhina. Nggak ada sejarah bangsa Arab memimpin dunia. Cina, iya. Mesir, iya. Mereka memimpin dunia. Tapi Arab itu tidak ada dalam sejarah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kunna adillah. Kami dulu bangsa Arab itu terhina. Fa'azzanallahu bil Islam. Yang menjadikan kami mulia sampai bisa menguasai Asia, Afrika, Eropa. Apa kata Umar bin Khattab? Fa'azzanallahu bil Islam. Kami jadi mulia itu karena Islam. Ketika kami mencari kemuliaan itu di luar agama, fa'adzallanallah, maka kami dihinakan kembali oleh Allah. Jadi ketika kita mencari kemuliaan itu dari kecerdasan IQ saja, kita akan dihinakan. Ketika kita mencari di bidang teknologi saja tanpa memperbaiki keimanan kita, jadilah kita yang terhina. Kalau kita bisa mengembalikan keimanan kita, terutama kepada Allah, tauhid kita, mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita akan masuk ke dalam firman-Nya, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha. Dan kami jadikan, kami wariskan dunia ini bagi kaum yang dulu mereka dihinakan, yang dulu mereka lemah di timur dan di barat. Pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Al-Quran tidak menyebutkan tentang Fir'aun. Padahal penguasa Mesir saat itu turun-temurun itu selalu Fir'aun. Kenapa tidak disebutkan Fir'aun seperti dalam cerita Nabi Yusuf? Dalam cerita Nabi Musa alaihi salam, lawannya adalah Fir'aun. Tapi Nabi Yusuf enggak. Malik, raja, tapi enggak disebut Fir'aun. Kenapa? Karena saat itu yang berkuasa bukan Fir'aun. Orang-orang yang mereka adalah pedagang, orang-orang yang mereka adalah pengembala, berhasil merebut kekuasaan dari Fir'aun. Padahal mereka dulu pengembala, orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang lemah pun akan diberikan warisan dunia dan kepemimpinan ini ketika mereka mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alhum a'immatan, dan kami akan jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alhumul warithin, dan kami akan jadikan mereka pewaris kepemimpinan di muka bumi ini. Jadi
kalau kita betul-betul punya niat mengembalikan kejayaan umat ini, yang pertama kita lakukan mengembalikan kedudukan kita di hadapan Allah. Karena Allah menjanjikan untuk mewariskan kepemimpinan dunia ini pada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Nah, ini dibalik anak yang hafid, ya. Kenapa kita perlu memiliki anak yang hafid? Kami jelaskan panjang lebar tadi, Bapak Ibu, ya. Dan ada dua profil sahabat yang bisa kita jadikan sebagai role model, ya, sebagai orang yang hafid. Dan dari dua sahabat ini kita akan mempelajari bahwa di balik anak yang hafid ada orang tua yang hebat. Dua sahabat ini, yang pertama bernama Anas bin Malik, yang kedua bernama Abdullah bin Zubair. Dua sahabat ini sangat mulia, Bapak Ibu sekalian, dan sama-sama hafid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk satu dari 7 penghafal hadis terbanyak, yang hafalannya ribuan hadis. Dikatakan dalam sebuah syair, al-mukthiruna fi riwayatil khabar minas sahabatil akarimil gharar. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, yang pertama Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, lalu kemudian Ibnu Umar, fa Anas, fa zaujatul hadil abar. Lalu kemudian Anas, jadi Anas itu di urutan ketiga. Setelah itu baru Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari sini kita ketahui Anas itu memang seorang yang hafid. Beliau juga hafal Al-Quran. Pada zaman Abdullah ibnu Zubair menjadi khalifah di Mekah, setelah wafatnya Yazid, Abdullah ibnu Zubair menulis surat kepada Anas ibnu Malik yang ada di Irak, meminta agar Anas menjadi imam di Basrah. Dan Anas menjadi imam sepanjang 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa Anas itu ahli Quran. Waktu itu banyak sahabat, banyak tabi'in. Nah, Anas ini orang yang mubarak, yang penuh dengan berkah. Hafal hadis banyak, hafal Quran, pernah menjadi imam di Basrah, tempat para ulama di situ, para sahabat, 40 tahun sampai. Dan dia adalah pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini dimuliakan oleh Allah karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW dan kedekatannya dengan Al-Quran dan hadis. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan doa dari Nabi 3 hal keutamaan. Yang pertama, Rasulullah SAW mendoakan semoga Anas mendapatkan usia yang panjang, diberikan panjang usia. Maka usia beliau sekitar 100 tahun. Lalu beliau didoakan oleh Rasulullah SAW punya keturunan. Ya, dikatakan anak keturunan beliau itu sampai 100 orang. Lalu kemudian yang ketiga, didoakan keberkahan di rizkinya. Dan dikatakan beliau punya kebun kurma yang setahun bisa berbuah 2 kali. Padahal mayoritas kebun kurma itu biasanya hanya berbuah sekali dalam setahun. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW, kemudian dengan Quran, dengan hadis, beliau mendapatkan kehidupan yang luar biasa, kesehatan panjang usia, lalu kemudian keberkahan pada anak-anak, dan keberkahan pada rizki dan hartanya. Ini profil seorang sahabat yang hafid, dan di belakang beliau ada seorang ibu yang hebat, yang insya Allah akan kita kaji bagaimana ibunda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair tidak diragukan lagi, beliau sebagai seorang hafidh. Beliau yang dipilih, salah satu yang dipilih oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ketika akan menyusun Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana hafalan beliau. Dan beliau menjadi khalifah beberapa tahun di kota Mekah yang menguasai seluruh kekuasaan atau daerah-daerah yang sudah dimiliki dan tunduk ke umat Islam, kecuali sebagian kecil di Syam.
Jadi Abdullah ibnu Zubair, beliau seorang hafidh, dan bahkan kalau sholat dikatakan seperti tiang yang tidak bergerak. Bahkan ada yang mengatakan, kalau Abdullah ibnu Zubair itu sholat, lalu ada burung hinggap di atas kepalanya, maka burung itu tidak akan terbang. Karena Abdullah ibnu Zubair saking khusyuknya membaca Al-Quran, saking kuatnya keimanan kepada Allah, Abdullah ibnu Zubair itu sholat tanpa bergerak sedikit pun, sampai burung pun mengira beliau sebagai satu tiang. Ya. Nah, Abdullah ibnu Zubair ini juga dibesarkan oleh seorang wanita yang sangat hebat, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Bapak Ibu sekalian, judul kita pada malam hari ini, di balik anak yang hafidh, ada orang tua yang hebat. Tentu kita ingin meneladani, apa sih kriteria orang tua yang hebat itu? Ada banyak sekali. Di antaranya yang paling penting, orang tua yang hebat itu paling nggak punya 13 sifat. Yang pertama, dia memiliki visi pendidikan yang jelas untuk anak-anaknya. Nanti kita kaji satu-satu lebih mendalam. Dan ini sangat penting sekali. Hampir setiap pengajian saya selalu sampaikan ini, karena ini yang paling penting. Tujuan, visi, dari situ baru kita breakdown roadmap kehidupan kita. Tanpa visi yang benar, semuanya akan rusak. Orang tua yang hebat itu punya niat yang baik, yang ikhlas. Orang tua yang hebat itu, dia punya sifat yang luar biasa, kasih sayang. Lalu sabar, pejuang agama. Lalu kemudian cinta ke Rasulullah SAW. Orang tua yang hebat, yang bisa melahirkan anak-anak yang hafidh, dia harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Soleh dan solehah. Solahul abna fi solahil aba. Kesolehan anak sangat ditentukan oleh kesolehan ayah dan bundanya. Mustahil akan lahir anak yang baik kalau tidak ada orang tua atau pengganti orang tua yang soleh dan soleh. Lalu kemudian dermawan, patuh pada suami, kekuatan jiwa dan keteguhan sikap, kata-kata yang baik. Lalu kemudian dia suka memberikan nasihat, dan nanti akan kita bahas, nasihat itu harus sesuai dengan porsinya. Sebagaimana makan, kalau porsinya pas enak, tapi kalau kebanyakan jadi nggak enak. Begitu juga dengan obat. Nasihat itu seperti obat. Kalau dia overdosis, malah bisa mencelakakan atau membunuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang tua yang hebat, ini sebelum masuk kepada visi, ya, orang tua yang hebat, dia harus bisa memiliki manhaj, metode ala Nabi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini harus menjadi pegangan utama kita sebagai orang tua. Jangan salah, Al-Quran penuh berkah, Al-Quran bisa menjadi syifa, penyembuh, tapi dengan cara yang benar. Kita harus datang kepada Al-Quran agar mendapat keberkahannya dari pintu yang benar. Nah, manhaj dan metodologi Nabi di dalam belajar Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, belajar lafaz dan makna. Jadi belajar Al-Quran jangan cuma menghafal lafaznya saja tanpa mengetahui maknanya. Itu seperti dalam Al-Quran, kamatsalil himar yahmilu asfaro. Orang yang susah payah tahsin, memperbaiki bacaan. Orang yang susah payah menghafal Al-Quran, tapi nggak mempelajari maknanya, seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dia seperti himar, keledai. Keledai itu kan lambang kebodohan. Udah binatang, bodoh lagi. Kenapa? Ya, himar itu dia sering dipakai dulu oleh para ulama untuk membawa buku, untuk membawa ilmu. Jadi dia kemana-mana, dari satu kota ke kota yang lain,
dari satu daerah ke daerah yang lain, dia mengangkat kitab-kitab itu. Tapi kan jangan ditanya apa isinya, dia nggak akan paham. Ini berbahaya sekali kalau orang tua meminta anaknya sekedar hafal Quran tanpa memahami maknanya. Ini bukan metode Nabi. Metode Nabi, belajar lafaz sekaligus makna Al-Quran. Yang kedua, mendahulukan makna dibandingkan lafaz. Dan ini ada penelitian di Mesir. Ternyata kalau anak-anak belajar terjemah, belajar makna, menyelami, apalagi sampai mengamalkan, hafalannya itu bukan tambah lambat, malah tambah cepat. Jadi kalau misalkan setahun ya, di Wadi Mubarak ini Bapak Ibu ya, yang S1 kita target setahun selesai 30 juz. Sehari berarti kita sekitar 7 jam. Nah, yang 7 jam itu kalau 1 jam atau 2 jam kita pakai untuk mempelajari maknanya, secara logika, berarti sehari itu berkurang waktu ngafal sejam atau 2 jam. Seharusnya kan tidak setahun lagi, tapi setahun lebih. Namun, ini metode Nabi, kalau belajar maknanya dulu, ternyata lebih cepat ngafalnya dan susah lupanya. Karena dia menyelami makna-makna yang ada di dalamnya. Lalu metode ketiga interaksi Nabi dengan Al-Quran, mempelajari makna bukan hanya sekedar ilmu. Jadi misalkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, atau kita wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi al-mutaffifin. Nah, ini kalau cuma dihafal, ya seperti himar yang membawa buku. Berat, susah payah, tapi nggak tahu apa isi buku itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu maknanya. Apa mutaffifin itu? Dijelaskan pada ayat berikutnya, idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu punya 2 sifat. Kalau dia kulaan, dia belanja dari orang, minta timbangannya dipenuhi. Nggak mau kurang sedikit pun. Beli mangga, beli ayam, beli kacang misalkan. 1 kilo. Pokoknya nggak boleh kurang sama sekali. Yastawfun. Dia nggak mau rugi sedikit pun. Harus mendapatkan porsinya atau bahkan lebih. Sebaliknya wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau dia menjual, giliran dia jual, yukhsirun. Dia berusaha untuk mengurangi. Kadang ada beberapa orang timbangannya itu di bawahnya dikasih pemberat. Sehingga dia tidak amanah di dalam transaksi bisnisnya. Nah, pada saat kita menghafal wailul lil mutaffifin, kita perlu mengkaji mutaffifin maknanya apa? Yaitu orang yang dia meminta ketika membeli untuk diberikan secara utuh, tapi kalau menjual dia mengurangi. Atau alhaakumut takatsur. Ya. Orang yang wailul likulli humazah. Ya, di situ ada di jama'a mala wa addadah. Kecelakaan bagi humazah. Siapa dia? Salah satu sifatnya yang mengumpulkan harta lalu kemudian menghitung-hitungnya. Ya. Nah, ketika kita belajar makna ini bukan hanya sekedar sebagai ilmu, tapi pada saat kita transaksi jual beli, kita berusaha waktu giliran kita menjual, kita berikan yang terbaik juga. Kalau perlu dilebihkan. Ya. Nah, ini makna daripada mempelajari makna Al-Quran. Artinya adalah kita memahami maknanya dan sekaligus mengamalkannya. Baik, kriterianya Bapak Ibu sekalian, yang pertama visi pendidikan. Sebagaimana dalam surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ayat ini dimulai oleh Allah dengan mengingatkan tentang kematian. Orang yang paling beruntung, yang paling cerdas dari umat Nabi, kata Rasulullah, inna min aqyasin nas aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian, dialah yang paling beruntung. Nah, Allah di dalam ayat ini menyiapkan, berusaha untuk menyentuh kolbu kita, hati kita. Allah meminta kita agar sadar kehidupan di dunia ini sebentar. Aw abir sabil, seperti orang yang lewat saja. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa,
Semua manusia pasti akan mati. Sebab berapapun kuatnya badannya, seberapapun kuatnya kekuasaannya, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kalian akan disempurnakan oleh Allah di hari kiamat. Ini Allah meminta kita agar memikirkan kehidupan yang hakiki. Jangan salah jalan. Kalau kita cuma memperbagus rumah di muka bumi, 60 tahun maksimal kita huni. Lalu kita lupakan rumah kita yang di kuburan. Yang mungkin ribuan tahun kita akan tinggal di dalamnya. Allah meminta kita melalui ayat ini agar kita sadar bahwa ada rumah yang perlu kita siapkan di kehidupan yang hakiki, paling tidak di kuburan. Kalau kita ke Baqi', di situ berarti para sahabat udah 1400 tahun lebih dikuburkan. Padahal para sahabat hidup di Madinah 60, 70 tahun, 80 tahun. Anas 100 tahun. 100 tahun dibandingkan dengan 1400. Itu kan nggak ada apa-apanya. Nah, maka orang yang cerdas bukan yang mengutamakan 60 tahun lalu melupakan yang ribuan tahun. Belum lagi nanti di surganya. Nah, di sini Allah kemudian melanjutkan yang harus menjadi visi dan tujuan pendidikan keluarga kita. Menjadi tujuan dan visi pendidikan anak-anak kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun yang dijauhkan dari api neraka lalu masuk ke dalam surga, maka dia sudah sukses. Dia sudah lulus. Jadi kalau anak kita lulus SD, SMP, S1 di sekolah favorit misalkan, keterima di tempat bekerja yang bagus. Itu baru permulaan Bapak Ibu. Itu bukan kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki kalau kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cita-cita umat Islam semua di kuburnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Al-Bara' ibnu Azib, umat Islam yang bertakwa di kuburan, dia mendapatkan nikmat, tapi dia melihat tempatnya di surga lebih mewah daripada tempatnya di dalam kubur. Padahal di kubur itu dipanjangkan, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Dan selalu ditemani oleh amalnya yang penuh harum, wajahnya bagus. Amalnya datang dari bentuk manusia menjadi kawan akrab dia di dalam kubur. Jadi dia nggak kesepian. Tempatnya bagus. Tapi begitu lihat tempatnya di surga, apa doa dia? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat hari kiamat datang. Ini insya Allah akan menjadi doa kita semua, Bapak Ibu. Ketika ada di kuburan, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan kuburan diluaskan, selamat dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Lalu kita minta pada Allah, berdoa pada Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat hari kiamat datang. Apa cita-citanya? Enggak ada pengen merasakan masakan yang enak. Enggak ada alasan ingin bisnis lagi. Satu-satunya alasan penduduk kubur dari umat Islam minta hari kiamat dipercepat, la'alli arji'u ila ahli. Ya Allah, percepat hari kiamat datang. Kami sudah kangen untuk kumpul dengan ayah kami. Kami sudah kangen ya Allah untuk kumpul dengan ibu kami. Dengan kakek kami, dengan nenek kami. Percepat hari kiamat datang ya Allah. Kami kangen untuk kumpul dengan suami atau istri kami. Kami kangen ya Allah untuk kumpul dengan anak-anak kami. Dengan saudara kandung kami. Dengan sahabat-sahabat kami. Ini kapan menjadi cita-cita kita? Kalau kita jadikan visi tujuan utama pendidikan keluarga kita, anak-anak kita, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka masukkan ke surga, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang hakiki. Lalu yang kedua, harus punya niat yang baik, Bapak Ibu. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang tidak boleh dituntut kecuali hanya mengharapkan ridho Allah, lalu dia mencarinya, menuntutnya untuk tujuan-tujuan duniawi,
agar dikatakan paling pintar, agar bisa mengalahkan diskusi atau debat dengan ulama yang lain. Untuk sombong-sombongan. Lam yari raihatal jannah. Bukan hanya nggak akan masuk ke dalam surga, cium baunya aja nggak bisa. Jadi ini kewajiban kita ketika ngantar anak kita ke pondok, ketika ngantar anak kita ke halaqah tahfidz, ketika membimbing anak kita untuk ngafal Quran, jangan sampai salah niat. Dan ini akan menjadi salah satu kunci sukses anak kita jadi hafidz, anak kita jadi keluarga Allah, anak kita jadi cerdas, kalau niatnya lurus. Jadi orang tua yang hebat, yang bisa membimbing dirinya dan anak-anaknya dalam mengikhlaskan niat karena Allah. Para ulama dulu mengatakan, awalnya thalabtul ilma li ghairillah. Dulu kami menuntut ilmu dengan tujuan selain mendapatkan ridho Allah. Kami ingin dikatakan pintar. Kami ingin bisa paling ditepui kalau diskusi. Ingin mendapatkan kedudukan duniawi. Fa'aba. Ternyata ilmu itu susah untuk kita dapatkan. Jadi kalau anak kita susah ngafal Quran, mungkin niatnya perlu untuk direview kembali. Fa'aba illa ayyakuna lillah. Ilmu itu ternyata susah kami dapatkan sampai kami luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kasih sayang. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam surat Ar-Rahman yang favorit banget terutama di Indonesia ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Kita ketahui Allah memiliki Asma'ul Husna yang begitu banyak. 99 bahkan lebih. Ada namanya Ar-Rahman, ada namanya Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Qawi, Al-Syadid. Asma'ul Husna banyak sekali. Tapi ketika berbicara tentang pengajaran Quran, Allah memakai namanya yang Ar-Rahman, yang maha pengasih. Di sini ada pesan dari Allah, orang tua, kalau kamu pingin anakmu belajar Quran, pingin anakmu menjadi ahli Quran, maka pakailah metode terbaik dengan sifat pengasih dan penyayang. Mustahil ada orang tua yang pemarah yang bisa mencetak anak-anak yang Qurani. Kalaupun bisa, hanya sekedar hafal, tapi nggak sampai ke dalam hatinya. Orang tua yang bisa mendidik anaknya hafidz dan Qur'annya sampai ke sanubari terdalamnya adalah orang tua yang Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia yang menangkap pesan ayat ini, dia harus memiliki sifat rahmah. Dia harus memiliki sifat pengasih, penyayang. Maka jangan bentak-bentak Bapak Ibu ketika anak kita mau ke pondok, anak kita mau ngafal Quran. Banyak anak-anak yang kemudian benci kepada Al-Quran karena dia merasa, gara-gara Al-Quran aku dimarahi oleh ayah dan ibuku. Gara-gara Al-Quran aku nggak boleh sarapan. Di beberapa pesantren ada Bapak Ibu, kalau nggak memenuhi targetmu, pagi ini nggak ada sarapan. Ini kan kejam banget. Ada kejadian nyata di Mesir, seorang anak mengatakan, ibu, aku nggak mau lagi belajar Quran. Al-Quran nggak memberikan apapun padaku. Gara-gara Al-Quran aku dimarahi guru, diberdirikan di depan kelas. Nah, ini mengajarkan Al-Quran tidak sesuai dengan metode dan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang keempat, ini agak cepat kita bahas, kesabaran. Ummu Sulaim itu bisa punya anas yang hafidz Quran dan hadis karena kesabaran beliau.
Salah satu bentuk kesabarannya ketika putranya, ada yang mengatakan Abu Numair ya, ma fa'alan nughayir bika, yang pernah mainan burung lalu burungnya mati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur dia. Ya. Nah, ketika anaknya ini wafat, dia sabar. Bahkan ketika Abu Talha suaminya datang, nggak dikasih tahu dulu bahwa anaknya udah wafat. Dia layani dulu hubungan suami istri. Setelah mulai tenang, suaminya baru dikasih tahu. Ini kesabaran tingkat tinggi, Bapak Ibu. Seorang ibu kehilangan anak, dia nggak mencak-mencak, dia masih bisa melayani suaminya. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, ini bentuk kesabaran Ummu Sulaim. Karena kesabaran itulah Allah mengaruniakan kepada beliau 9 anak sebagai pengganti anaknya yang wafat itu, dan 9-9-nya hafal Quran. Jadi seorang ibu yang hebat, orang tua yang hebat, dia punya sifat yang sabar. Lalu kemudian pejuang agama. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi pejuang agama, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi pimpinan pesantren, bisa ikut terlibat sekecil apapun sumbangsi kita kepada dakwah ini. Perjuangan Bapak Ibu dalam menyebarkan Al-Quran, menyebarkan agama, Allah akan balas dengan memiliki anak yang soleh-solehah yang hafal Al-Quran insya Allah. Lalu kemudian cinta kepada Nabi, cinta kepada orang-orang yang soleh. Ummu Sulaim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau hadiahkan putranya Anas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin punya anak yang hafal Quran, yang Qurani, bangun kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian teladan, ya. Ini di sini Ummu Sulaim itu menjadi teladan bagi putranya Anas ibnu Malik. Jadi kalau kita minta anak kita ngafal, ya kitanya juga buka Quran. Kita juga ngafal walaupun sudah tidak secepat anak-anak kita. Lalu kemudian soleh dan solehah. Solahul abna fi solahil aba. Kesolehan anak-anak sangat ditentukan oleh kesolehan orang tua, ayah dan ibu. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq adalah contoh kesolehan seorang ibu. Beliaulah yang mengorbankan nyawanya untuk mengirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahandanya Abu Bakar ketika keduanya bersembunyi di gua Thur. Beliaulah yang dikenal sebagai Dzatun Nitaqain, mengorbankan ikat pinggangnya dibelah jadi 2 untuk membawa makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu, dulu para ulama itu mengatakan, wahai anakku, aku menambah sholat malamku untuk kesolehan engkau. Jadi ketika ingin kita punya anak yang soleh-soleha, pingin anak yang hafal Quran, kita bisa lakukan dengan menjadi orang yang hebat. Caranya menambah kesolehan-kesolehan kita. Kalau sholat malam 2 rakaat, 3 rakaat, ya kemudian kita tingkatkan jadi 5 rakaat dengan witir, 7 rakaat dengan witir. Itu bisa menambah kesolehan anak-anak kita juga. Lalu dermawan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, masya Allah, beliau suka bersedekah, suka berinfak, dan dicontohkan oleh ayahnya Abu Bakar. Itu tergambar dari perkataan kakeknya, yaitu Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, kakeknya Asma. Ketika ayahnya mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, nggak ada harta yang ditinggalkan, dan banyak ceritalah tentang kedermawanan Asma dan ayahnya Abu Bakar. Lalu kemudian patuh kepada suami. Ini juga penting Bapak Ibu. Bagaimana akan lahir anak-anak yang soleh-solehah, yang hafal Quran, kalau tidak dari wanita-wanita yang solehah? Anak-anak yang hafid selalu berkaitan dengan wanita-wanita yang hebat. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau orang anak yatim. Bisa hafid karena ibunda beliau yang sangat luar biasa. Usia 2 tahun sudah hafid, sudah yatim. Lalu usia 2 tahun diajak oleh ibunya dari Palestina ke Mekah. Perjalanan 1 bulan loh dari Palestina. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
Beliau juga haji pertama ke Mekah, dan perjalanan pertama kali beliau nuntut ilmu hadis ke Mekah, itu yang dampingi adalah ibundanya. Nah, ini terlihat Bapak Ibu sekalian, kesolehahan seorang ibu menjadi salah satu kunci sukses kecerdasan, kehafizan seorang anak. Kekuatan jiwa, ini di kisah wafatnya Abdullah ibnu Zubair, kita bisa melihat dengan detail bagaimana kekuatan jiwa, keteguhan sikap dari Asma binti Abi Bakar. Lalu kemudian kata-kata yang baik Bapak Ibu, itu penting sekali. Kata-kata yang buruk akan melukai anak kita. Lalu kemudian nasihat. Tadi kami sudah bahas ya, orang tua itu dia selalu memberikan nasihat, dan nasihat tidak harus dalam bentuk kata-kata. Tidak harus duduk hadap-hadapan seperti hakim dan orang terdakwa. Nasihat itu bisa sambil jalan pakai motor kita ngobrol. Nasihat itu bisa sambil naik mobil, bisa sambil makan di pinggir jalan, makan bubur, makan nasi padang, apapun. Di situ sambil ngobrol dengan anak-anak, selipkan nasihat-nasihat. Tapi tadi tidak boleh berlebihan, karena nasihat itu seperti pil, obat. Obat itu diperlukan untuk menyembuhkan, tapi dosisnya nggak boleh berlebihan. Kalau orang minum pil, obat, berlebihan, dia bisa keracunan. Bahkan dia bukan sembuh, malah bisa wafat. Nah, nasihat juga begitu. Kalau terlalu berlebihan, itu bisa mematikan hati anak kita. Berikanlah nasihat-nasihat itu secara berkala. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah telah kita perdengarkan, telah kita simak bersama materi yang sangat menggugah sekali, materi yang sangat inspiratif, yang dimana ya ini bukan hanya sekedar daging ini mungkin sudah wagyu ini, jadi sangat bermanfaat sekali, sangat berbobot sekali, dan sudah banyak sampel-sampelnya, sudah diberikan juga nih contoh-contohnya, yang dimana di sini juga sambil kita persiapkan ya, dan juga mengajak para sahabat Quran dimanapun berada yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan. Di sini kita sampaikan juga, kalau dari sahabat Quran dimanapun berada yang ingin mendapatkan potongan-potongan atau kutipan-kutipan materi tausiah Quranic Parenting yang langsung disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Didi Haryanto LC/MPI, bisa juga memfollow ya akun sosmed kita ya, Facebook, Instagram, itu ada Quranic Parenting ya, silakan bisa di-follow dan diikuti. Di situ update terus materi-materi yang disampaikan oleh guru kita, dan juga yang saat ini ya, sosial media yang saat ini digandrungi, yaitu TikTok. Kalau sahabat Quran dimanapun berada punya akun sosial media TikTok dan juga sering nih scroll TikTok ya, bisa alangkah baiknya ya nge-scroll kita di TikTok bisa lebih bermanfaat dengan setidaknya ikhtiarnya adalah dengan memfollow akun Ustadz Didi Haryanto. Sudah tersedia akun beliau, dan banyak potongan-potongan video beliau di TikTok yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari, Nah, tadi guru kita sudah menyampaikan banyak kisah-kisah, banyak sekali pelajaran yang dimana rujukannya dari para sahabat. Nah, mungkin di sini kita memang, oh ternyata ada ya, oh ternyata bukan sekedar hanya kisah belaka, tapi sudah ada sampelnya. Nah, di sini bagi sahabat Quran dimanapun berada yang ingin lebih dalam, ingin mempelajari bagaimana tinta emas sejarah kita yang telah ditulis oleh para sahabat, dan juga bagaimana metode-metode kepengasuhan Rasulullah, metode-metode kepengasuhan ala sahabiat, juga bisa sahabat Quran pelajari ya, dengan diantaranya memiliki buku karya guru kita
yang berjudul Ibunda Sang Hafid. Di sini banyak sekali kisah-kisah inspiratif, ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Selain itu juga ada salah satu panduan bagi kita juga dalam mentarbiyah putra-putri kita dengan kita bisa memiliki buku 25 kiat agar anak cinta Al-Quran. Isinya sangat-sangat aplikatif, isinya banyak berisi panduan, ada gambar-gambar yang sangat membuat mata kita nyaman untuk membaca. Tidak full teks, ada inspirasi, ada gambar-gambar yang bisa membuat kita lebih mudah dalam mempelajari materi-materi kepengasuhan. Nah, di sini mungkin sudah banyak yang masuk ya, pertanyaan-pertanyaan dari hadirin sekalian webinar Quranic Parenting kita pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah. Di sini ada pertanyaan dari Bang Heri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran pada diri anak usia 12 tahun, laki-laki, mau membaca Al-Quran secara mandiri tanpa disuruh orang tuanya? Barakallahu fikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan, Al-qalbu baina asabi'ir rahman. Hati manusia itu ada di jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha. Yang mana Allah dengan penuh kekuasaannya membolak-balikkan hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, oleh karena itu, kunci utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang hebat, mereka yang selalu mendoakan putra-putrinya. Dulu kami dapat cerita dari guru-guru kami, di Gontor itu Pak Kiai Zarkashi, kalau sepertiga akhir malam keliling ke kamar-kamar santrinya, ngontrol sekaligus mendoakan untuk masa depan mereka yang cerah. Nah, ini bisa di malam hari ketika anak kita terlelap, ya. Kita peluk, kita cium keningnya, kita pegang ubun-ubunnya, mendoakan dia agar Allah berikan kemudahan untuk dekat dengan Quran. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Alaq, Allah menyebutkan bagaimana Abu Jahal menghalangi Rasulullah SAW. Disebutkan di situ nasiyatin kadzibah. Nasiyah itu ubun-ubun. Ternyata penelitian modern mengungkap bahwa ubun-ubun terutama di atas mata bagian kiri ini, di situ ada otak kecil manusia. Otak inilah yang menggerakkan dia motor dari semua badan dan jasmani kita dan hati kita. Nah, oleh karena itu, akan baik sekali kalau kita misalkan mengusap ubun-ubun anak kita, atau mencium ubun-ubun anak kita. Dan saya sering praktekkan ini Bapak Ibu. Ketika ada salah seorang anak yang lagi malas, yang susah diatur, yang hafalannya nggak nambah, atau susah murojaah, coba peluk dia, sambil usap ubun-ubunnya, sembari doakan dia, bisa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas dijuluki sebagai Hibrul Ummah wa Turjumanul Quran, tintanya umat ini dan penerjemahnya Quran. Salah satu kunci sukses beliau apa? Doa Rasulullah SAW. Rasulullah itu mendatangi Ibnu Abbas selalu berdoa pada Allah. Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, tolong anak kecil ini, Ibnu Abbas ini, engkau ajarkan kepadanya fikih, pemahaman agama.
dan kemampuan di dalam menafsirkan Al-Quran. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Doa Bapak Ibu kepada putra-putri kita itu mustajab banget. Makanya jarang banget ada anak yang sukses yang dia nggak mendapatkan ridho orang tuanya. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau Allah ingin menjadikan hati anak kita sebagai tempat bejana terbaik bagi Quran, berikan ridho Anda sebagai bapak, sebagai ibu kepada anak kita. Doakan dia. Dan ini saya sering praktekkan Bapak Ibu. Ketika ada anak-anak yang susah diatur, susah ngafalnya, saya peluk. Sembari saya doakan ketika dia mau ke masjid, ketika dia mau halaqah, ketika dia mau ke masjid, mau ke sekolah, saya peluk terus saya doa dengan doa Rasulullah ini. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong anakku ini ya Allah. Tolong buah hatiku ini ya Allah. Engkau berikan pemahaman pada agama, kefakihan, kemampuan untuk menafsirkan Quran. Jangan pernah meremehkan doa Bapak Ibu. Syekh Abdurrahman As-Sudais ada yang menyatakan bisa menjadi imam sekarang udah 40 tahunan lebih. Bahkan dulu sebelum beliau sibuk dengan urusan manajemen, sampai ada yang mengatakan la yakadu yukhti. Ketika jadi imam, Syekh Sudais itu hampir mustahil beliau salah membaca ayat. Paling kuat hafalannya. Dan ketika saya mendengar dari salah seorang profesor dosen Universitas Islam Madinah, beberapa bulan berikutnya kami umroh bulan Ramadan. Kami coba lihat, ketika imam-imam yang lain itu ada salahnya, paling tidak syak, ragu. Begitu giliran saya Abdurrahman As-Sudais jadi imam, saya betul-betul konsentrasi, ternyata betul. Nggak ada salahnya. Dan beliau setiap hari itu punya orang Pakistan yang menjadi rekanan beliau untuk mengulangi hafalan Qur'annya sehari 5 juz. Itu apa kunci suksesnya? Yang kita kalau umroh atau haji, kayaknya kurang sempurna gitu. Kalau belum pernah makmum ke Syekh Abdurrahman Sudais. Itu doa orang tua. Jadi Bapak Ibu di sepertiga akhir malam, coba cium keningnya. Ketika dia akan ke masjid, akan ke sekolah, usap ubun-ubunnya, doakan Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Insya Allah, Allah akan memudahkan dan menghadiahkan anak-anak terbaik untuk kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Pak Heri, insya Allah sudah sangat jelas ya, sudah terjawab. Nah, di sini tepat sekali insya Allah pada hari Jumat besok ya kami informasikan ada program pesantren lansia yang dimana di sini adalah program pendidikan bagi kita, bagi orang tua kita yang di satu sisi banyak kekosongan waktu dan ingin banyak belajar, tidak hanya belajar seputar fikih, juga belajar Quran, belajar juga tentang ilmu kepengasuhan atau Quranic parenting yang langsung akan diajarkan juga oleh guru kita Ustadz Dr. Didi Haryanto LCMPI. Juga insya Allah bisa tersedia ada program pesantren lansia yang insya Allah akan kita mulai pada hari Jumat besok sampai hari Ahad. Jadi kalau ada di antara kita yang kesehariannya kosong ya, dan ini tidak harus yang cepuh, yang kita memang ada waktu, ada kesenggangan waktu, kita juga bisa ikut pesantren lansia ini. Dan di sini juga bagi sahabat Quran dimanapun berada yang tadi banyak pertanyaan masuk, bagaimana pendidikan untuk anak usia SMP, bagaimana pendidikan untuk anak usia SMA. Nah, saat ini alhamdulillah atas izin Allah dan doa sahabat Quran sekalian, saat ini Islamic Center Wadi Mubarak memiliki program pendidikan untuk jenjang SMP, SMA, putra dan putri. Ya, SMP dan SMA putra dan putri. Nah, adapun untuk yang putri ini namanya adalah Mahabbah Wadi Mubarak Boarding School, dan untuk yang putra MTS MA Wadi Mubarak. Nah, program ini bisa juga menjadi sebuah jawaban, menjadi suatu solusi ya
bagi kita para orang tua yang saat ini memiliki putra-putri yang berumur atau kelas 6 SD, juga kelas 9 SMP, ya, yang masih bingung, masih mencari-cari untuk kemana destinasi pendidikan selanjutnya. Nah, di sini dia program SMP SMA putra dan putri Wadi Mubarak tersedia dan bisa menjadi jawaban bagi eh, problematika atau pertanyaan atau kebingungan dari ayah bunda yang saat ini masih bingung untuk melanjutkan kemana nih pendidikan putra putrinya. Dan di sini juga bagi ayah bunda yang khususnya perempuan terutama yang umahat, yang akhwat, yang ingin bagaimana belajar lebih dalam, ingin lebih intens dengan Quran. Di sini kita juga ada program pendidikan guru tahfidz anak usia dini, ya, terbuka untuk umum khusus akhwat, yang dimana di sini dari program PG TAUT ini atau pendidikan guru tahfidz anak usia dini ini kita banyak belajar, kita banyak mendalami ya, supaya nanti kita bisa lebih maksimal lagi dalam mengasuh, dalam mendidik putra-putri kita, karena memang materinya sangat spesifik khusus untuk anak-anak usia dini. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lela Syafiq. Bismillah Ustadz, bagaimana caranya untuk kita memperbaiki perlakuan atau ucapan kita yang kurang baik terhadap anak-anak kita ketika meminta anak-anak dalam menghafal Al-Quran? Karena kadang ketika menyuruh anak menghafal atau murojaah, anak-anak masih suka berleha-leha, sehingga kadang kita mulai emosi atau berucap kurang baik secara lisan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua manusia itu punya kelemahan. Semua manusia itu punya potensi untuk melakukan sesuatu yang kurang baik. Kewajiban kita adalah segera meninggalkan hal tersebut, terutama kata-kata untuk anak-anak. Sering ada yang mengatakan kata-kata itu adalah doa. Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu berkata buruk atau mendoakan keburukan untuk anak kita. Kita harus sadar bahwa doa kita sebagai orang tua itu sangat-sangat mustajab. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu yang kemudian nanti akan nyesal. Di Saudi Bapak Ibu, ada seorang anak yang boleh dikatakan nakal saat itu, masih muda. Dan beliau ini punya ayah yang cukup tegas, agak kasar lah. Satu hari, ayahnya ketemu dengan anaknya dan mencium bau rokok. Lalu ditanya baik-baik awalnya, kamu merokok ya? Anaknya nggak ngaku. Lalu orang tuanya bilang, kalau kamu tetap nggak ngaku, kassarallahu dhahrak. Kalau kamu nggak mengaku, nggak jujur, semoga Allah mematahkan tulang belakangmu. Keesokan harinya, anak ini dengan adiknya, dengan kawannya, lompat masuk ke sebuah villa yang ada kolam renangnya. Lalu dia salto masuk ke kolam renang, dan dia ahli renang Bapak Ibu, bisa nyelam beberapa menit lah. Setelah ditunggu oleh adiknya semenit, 2 menit, dan seterusnya nggak keluar-keluar. Adiknya bilang, kakak saya memang ahli nyelam, tapi nggak selama ini juga katanya. Begitu dimasuki ke dalam kolam renang, ternyata udah nggak bisa gerak, tulang punggungnya itu patah. Dan habis itu dia dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian dia nggak bisa gerak sama sekali, dan kemana-mana dibawa dengan dorongan seperti dorongan bayi. Dan saya beberapa kali ketemu, sempat di Mekah ketemu di Musola Sofwa, Hotel Sofwa. Waktu itu kami dengan Ananda Abdurrahman, beliau kasih kenang-kenangan jam tangan. Nah,
Beliau ini Syekh Banikmah, udah almarhum rahimahullah. Setelah sakit tapi ada hikmahnya. Beliau lalu insyaf, tobat, dan menjadi pemberi mau'idhah, nasihat. Jadi beberapa amir, beberapa pangeran di Saudi itu, kalau jiwanya lagi tidak tenang, lagi galau, biasanya mengundang beliau untuk diberikan nasihat. Nah itu sebab beliau cacat karena doa ayahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum mengeluarkan kata-kata apapun, ingat, doa orang tua terutama ibu itu mustajab. Anak kita adalah tabungan terbaik kita. Maukah kita, ridhokah kita menjadi sebab rusaknya masa depan anak-anak kita karena kita nggak bisa menguasai lisan kita? Tegakah kita menghancurkan kebaikan masa depan anak kita, kegemilangan masa depannya, hanya karena kita nggak bisa menahan emosi kita? Sabar. Dan nanti insya Allah dalam beberapa pertemuan kita akan kaji ada 5 cara di dalam menghadapi kesalahan anak. Jadi 5 cara dalam memperbaiki kesalahan anak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau udah kadung? Ya dikatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sudah kadung mengatakan yang buruk atau ini selain macam, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha. Niscaya akan menghapusnya. Kata-kata yang kasar itu coba ganti ke depan dengan kata-kata yang baik. Pujian, ucapan yang baik, doa, perbanyak kita memuji. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan kami ya Allah sebagai penegak salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku, itu doanya di depan anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu perlu ketika di depan anak berdoa, ya Allah, jadikan anak saya ini soleh, jadikan anak saya ini dekat dengan Quran, di depan anak kita. Itu akan menyentuh hatinya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang minta materi yang kami sampaikan. Materi tentang Abdullah bin Zubair, kemudian Anas, dan kisah hebatnya ibunda beliau berdua yaitu Ummu Sulaim dan Asma. Itu semua ada kami bahas di Ibunda Sang Hafid. Di situ kami bahas panjang lebar dengan dalil-dalilnya dan kejadian-kejadian nyata yang insya Allah dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Demikian. Baik, ini Masya Allah pertanyaan melimpah Ustadz. Ada 18 lebih. Kira-kira Nanti kita, dicukupkan berapa Ustadz? ya, Atau ini yang terakhir atau? ini udah 9.25, mungkin nanti melalui channel ya. Baik, berarti sudah kita akhiri. Baik, Masya Allah. Kita sebelumnya sangat berterima kasih. Kita haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh sahabat Quran dimanapun berada yang sudah sangat antusias. Yang dimana Masya Allah pada malam hari ini mencapai 406 ya audiens atau hadirin yang mengikuti webinar Quranic Parenting kita. Dan di satu sisi kami mohon maaf sekali tidak bisa merespon setiap pertanyaan yang masuk ya, mengingat sudah cukup malam ini. Saat ini tepat pukul 21:26 atau setengah 10 malam, yang dimana di sini kita takut mengganggu waktu istirahat dari ayah bunda sekalian. Nah, sedikit di antara tadi pertanyaan yang masuk, bagaimana ketika kita kurang memiliki bekal atau kurang memiliki keilmuan. Nah, di sini selain memang perlu ya kita belajar dari sejarah, belajar dari bagaimana para sahabat, di sini juga kita selaku orang tua bisa loh mengikuti program belajar online yang disediakan oleh Geraha Quran Wadi Mubarak. Ini adalah program bimbingan belajar Quran berlangsung secara online, waktunya fleksibel, bisa dipilih sendiri ya, dan kita sebelum memulai sudah nanti akan dipandu ya, ada placement testnya supaya supaya materi yang kita pelajari sesuai dengan kebutuhan yang kita
memang butuhkan saat ini atau sesuai dengan yang memang kita perlu tingkatkan secara keilmuan. Di sini ayah bunda bisa juga ikut upgrading ya, tidak hanya anaknya yang sudah sekolah di TAUD, anaknya di pondok, tapi kitanya yang mungkin keseharian sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk dengan urusan pekerjaan, ya bisa juga untuk upgrade keilmuan Qur'annya dengan ikut Gerah Quran Wadi Mubarak. Dan terakhir, insya Allah kita ada program umroh spesial Quranic Parenting yang akan dibimbing langsung oleh guru kita, Ustadz Dr. Didik Haryanto, LC MPI, dengan diantara programnya ini adalah kita akan lebih intens. Kita akan sambil menapaktilasi ya titik-titik tempat-tempat yang menjadi saksi bisu atau saksi perjuangan dakwah Rasulullah. Dengan diantara kelebihannya adalah kita juga akan menapaktilasi 33 masjid yang menjadi saksi bisu atau saksi di mana Rasulullah berjuang. Rasulullah mensiarkan dakwah Islam pada masa kehidupan beliau. Nah, di sini program sangat spesial insya Allah, dan silakan nantinya terkait buku Ibunda Sang Hafid dan juga 25 kiat agar anak cinta Al-Quran, insya Allah dari tim admin Quranic Parenting akan memberikan informasi lebih lanjutnya nanti melalui grup ya. Jadi silakan ayah bunda sahabat Quran dimanapun berada bisa stay tune di grup ya untuk nanti bisa update untuk informasi seputar buku. Juga nanti insya Allah akan ada sesi Q&A khusus yang dimana di sini formatnya satu sesi khusus kita mendalami, kita mengkaji, dan di sini insya Allah tim admin Quranic Parenting sudah mencatat pertanyaan ayah bunda semua. Dan nanti di sesi tersebut ya kita akan ulik, kita akan kupas tuntas, kita akan coba jawab sedetil-detilnya untuk problematika, untuk kegundahan, untuk kerisauan yang saat ini dimiliki oleh ayah bunda sekalian. Nanti insya Allah akan ada sesi khususnya. Baik, cukup belajar kita pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita, Allah berikan kita kesehatan selalu, Allah jadikan kita, guru kita, dan juga kami di sini selaku tim Quranic Parenting mohon doanya selalu semoga bisa menghadirkan program-program, bisa menghadirkan sarana belajar bagi kita kaum muslimin, baik tidak hanya para orang tua, tapi juga yang belum menikah pun, untuk bagaimana kita bisa memberikan program-program yang edukatif, program-program yang tadi, bagaimana menjadi seorang muslim yang paling beruntung adalah muslim yang menyiapkan bekal untuk kematiannya. Untuk itu kita cukupkan pertemuan kita, webinar kita pada malam hari ini. Mari sebelum itu kami mohon maaf apabila banyak menyita waktu sehingga kita harus terpaksa selesai cukup malam ini, 9:30. Kita sebelumnya mohon maaf, dan sekiranya dari pertemuan kita pada malam hari ini kita pun juga mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga insya Allah akan kita hadirkan sesi khusus untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan. Karena tadi kami sampaikan semua pertanyaan sudah kami catat. Jadi nanti kita akan ulik lagi dan jangan sampai tertinggal. Mari kita tutup webinar kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Kami dari tim Quranic Parenting pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.